Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengundang dan mengajak seluruh jemaat Tuhan yang tidak bisa menghadiri ibadah secara offline di gereja dapat mengikuti ibadah online ini, dan mari kita berdoa bersama-sama menyerahkan ibadah kita ke dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk napas, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini, sungguh kasih setiamu kami boleh nikmati, kami boleh rasakan, dan kami alami dalam kehidupan ini. Hari ini kembali bersama-sama kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan baik dan benar. Roh, jiwa, dan tubuh kami, semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Dan kami buka ibadah ini, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian betapa hatiku berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau
sebagai alatmu seumur hidupku sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sembah Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami bersama-sama akan masuk ke dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati, setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Supaya semua boleh diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah bagi kami, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 22. Ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mari kita membaca bersama-sama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian bacaan firman Tuhan, dan tema kita hari ini adalah mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika ahli Taurat datang kepada Yesus, mereka bertanya tentang hukum yang paling utama di dunia. Lalu Yesus menjawab mereka, yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kekasih Tuhan, selama kita diizinkan hidup di dalam dunia ini, dua hukum ini tidak boleh kita abaikan. Kita harus mempraktekannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan belajar bagian yang pertama, syarat dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama, harus dengan segenap hati. Dengan segenap hati itu artinya kasih kita itu harus mengalir dari hati nurani yang paling dalam.
Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Waktu Nabi Samuel diutus untuk memilih seorang raja yang akan menggantikan Raja Saul karena Raja Saul melanggar perintah Tuhan. Dan ketika Nabi Samuel ada di Bethlehem mengadakan korban persembahan, lalu dia mengundang keluarga Isai dan anak-anaknya karena di antara salah satu anak Isai yang akan dipilih sebagai raja untuk menggantikan Saul yang telah ditolak oleh Tuhan. Ketika anak-anak Isai lewat dan saat Eliab lewat, Samuel berpikir bahwa mungkin Eliablah orangnya yang akan diurapi untuk menjadi raja. Tetapi pada waktu itu Samuel mendapatkan pesan firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah kita hari ini, Tuhan melihat setiap kita jauh ke dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak? Nah, untuk itu saya mengharapkan supaya kita semua mau belajar dari hari ke hari dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan ada kepura-pura. Tapi mari kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang berikut, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Artinya, niat atau kehendak kita pun harus berdasarkan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, dengan segenap akal budimu. Artinya saudara-saudara, dalam menggunakan pikiran kita, jangan sampai pikiran kita bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Logika itu perlu, tetapi jangan sampai logika kita, pikiran kita bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar untuk senantiasa taat dan tunduk sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bagian yang kedua. Dengan cara apa seseorang dapat mengasihi Tuhan? Seseorang dikategorikan mengasihi Tuhan apabila satu, orang tersebut menuruti dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15, 21 dan 23 bunyinya demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi
tandanya kalau kita ini mengasihi Tuhan, kita harus menuruti dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Saudara yang tahu dalam kehidupan sehari-hari, saudara dan saya melakukan perintah Tuhan atau tidak. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan tahu perjalanan kita, kehidupan kita setiap hari. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar untuk senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau melakukan perintah Tuhan setiap hari. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita akan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, apa yang Tuhan Yesus janjikan jika kita ini mengasihi Dia? Yang pertama, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Atau dengan kata lain, Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Jadi supaya kita ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya. Yang kedua, Tuhan akan menjadi Bapa kita dan Ibu kita. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara mungkin pernah berkunjung ke panti asuhan. Dan di sana mungkin ada anak yang sudah yatim piatu. Artinya sudah tidak memiliki ayah dan ibu lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menjadi Bapa untuk kita. Dia juga bisa menjadi seorang ibu untuk kita. Sehingga dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Betapa berharganya kita, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Mungkin orang tua kita, ada di antara kita yang sudah yatim piatu karena orang tuanya, papa mamanya telah tiada. Tetapi kalau saudara mengasihi Tuhan, jangan sedih, jangan susah, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan menjadi Bapamu. Dan kalau Tuhan yang menjadi Bapamu, percayalah bahwa Dia akan mengasihimu. Dia juga akan mendengar dan menjawab doamu. Dia akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu. Sehingga di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang tua kita masih hidup dan kita membutuhkan sesuatu, kita bisa minta kepada papa dan mama kita, maka mereka akan memberikan itu.
Tetapi bagaimana kalau seandainya orang tua kita telah tiada? Datanglah kepada Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang tidak pernah mati. Dia hidup untuk selama-lamanya, yang akan menjamin hidupmu, yang akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu. Berdoalah dan mintalah, dan Dia pasti memberikan yang baik kepada saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, janji yang ketiga, Tuhan Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia, dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya, kalau kita mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saya percaya Tuhan juga akan mengasihi kita semua. Sehingga di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Tuhan mengasihi kita semua. Untuk itu saya mengharapkan agar dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, saya mengerti bahwa Bapak Ibu kita semua hari-hari ini mengalami pergumulan, persoalan, kesukaran, kesulitan, masalah ekonomi, masalah sakit, penyakit. Tetapi jangan sampai hal-hal itu memisahkan kita dari kasih Kristus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita semua. Lalu janji yang berikut, janji yang keempat, Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur memiliki Bapa, memiliki Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Dia lahir ke dalam dunia, Dia disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. 40 hari kemudian Dia naik ke surga, dan Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, dan penolong itu namanya Roh Kudus. Untuk itu hari ini buka hatimu dan undang Roh Kudus untuk masuk di dalam hidupmu. Minta supaya Roh Kudus menolong, menyertai kehidupanmu. Saya percaya janji ini pasti digenapi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan
dikatakan Roh Kudus itu juga akan menghibur dan mengajarkan kebenaran kepada semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Untuk itu di dalam ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan selalu menghibur kita. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang susah, datang sama Tuhan dan katakan, Tuhan, utus Roh Kudusmu datang untuk menghibur saya. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus hibur saya. Mungkin ada yang merasa lemah, minta tolong sama Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus tolong saya, kuatkan saya. Janji yang kelima, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita sekalian. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Damai sejahtera yang dari dunia itu hanya sementara, hanya sesaat. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan itu akan menguasai kehidupan kita, menguasai hati kita. Sehingga dalam keadaan apapun kita akan senantiasa ada damai, ada ketenangan, bahkan ada sukacita. Dan kalau hati kita tenang, kalau hati kita damai, maka kita dapat memuji Tuhan, kita dapat berdoa, kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Juga kita dapat mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memimpin dan menuntun kita semua agar dalam kehidupan ini kita senantiasa mengasihi Tuhan dan memperhatikan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Mari Roh Kudus urapi setiap kami, urapi kami Roh Kudus, pimpin dan tuntun setiap kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mari kita semua berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Dan kiranya kami semua ditolong oleh Roh Kudus, dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kami dengarkan ini kami dapat melakukan dalam kehidupan kami semua. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa menyerahkan semua hamba Tuhan yang melayani hari ini. Semua gereja Tuhan yang mengadakan ibadah baik online maupun offline. Tuhan memberkati ibadah semua orang percaya. Biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa buat umat Tuhan, kiranya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya, memberkati suami, istri, anak, menantu, dan cucunya. Memberkati usaha bisnis pekerjaannya, baik itu yang berwira swasta, baik itu sebagai pegawai negeri, apapun profesinya, usaha bisnis pekerjaannya, usaha sendiri maupun yang bekerja ikut orang lain. Tuhan memberkati supaya biarlah pekerjaannya boleh lancar, berhasil, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupannya. Dengan demikian segala kebutuhan keperluan boleh terpenuhi. Berdoa buat anak-anak dalam pertumbuhan, dalam sekolah, dalam kuliahnya. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menopang mendampingi anak-anak kami. Dan biarlah anak-anak kami boleh cerdas, pandai, dan cakap. Hikmat, akal, budi, pengetahuan yang dari Tuhan melimpah atas anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Tuhan memberkati semua orang percaya di muka bumi ini. Tuhan memberkati agar semua boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, menjadi teladan dan contoh yang baik, sehingga orang lain boleh melihat Tuhan Kristus yang ada di dalam kami. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Tuhan untuk keselamatan bangsa kami, untuk pemimpin kami, presiden, wakil, menteri-menterinya, DPR, MPR, dan anggotanya, untuk para kepala daerah tingkat 1, yaitu seluruh gubernur yang ada di 34 provinsi, untuk pemimpin daerah tingkat 2, wali kota, bupati, camat, dan juga untuk kelurahan Tuhan, desa, RT, RW. Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau, dan Tuhan berikan hikmat-Mu supaya dalam memimpin bangsa ini biar seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan pemimpin-pemimpin bangsa kami sehingga setiap kebijakan dan keputusan mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat yang ada dalam bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk TNI dan Kapolri serta seluruh anggotanya. Tuhan juga menyertai dan menolong, memampukan mereka untuk dapat menjaga, melindungi, dan mengamankan bangsa ini. Malaikat-malaikatmu akan berkemah di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan.
untuk mengamankan sehingga kami semua rakyat yang ada di dalam bangsa ini dan juga pemimpin-pemimpin kami aman, sehat dan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Engkau yang sanggup dan mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan atau yang kami pikirkan. Dan sekarang umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua tanganmu untuk terima berkat dari Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Oleh sebab itu, terimalah berkat umur panjang, berkat kesehatan, kekuatan. Dan kiranya kita dijauhkan dari sakit penyakit, penyakit sampar, penyakit menular, virus, bakteri, kuman yang jahat dijauhkan dari kehidupan kita semua. Dan tidak akan mendekati kemah kita, tidak akan mencapai kemah kita, tidak akan mencapai tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah, baitnya Roh Kudus. Dan biarlah seluruh roh, jiwa dan tubuh kita dikuduskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu. Berkat rohani, berkat jasmani berlimpah-limpah turun atas kita semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.